kembali kehilangan salah satu musisi terbaiknya. Bung Glenn biasanya saya memanggil Glenn Fredly. Dia adalah sosok yang ramah, yang menyenangkan untuk diajak berbincang dan berdiskusi apa saja. Bisa berteman dengan siapa saja. Dan tentu saja talenta musiknya yang luar biasa. Itu adalah sosok yang saya kenal dari seorang Glenn Fredly. Mendengar kabar duka kemarin malam, saya dapat dari grup WhatsApp. Untuk sesaat saya tidak percaya. Karena saya cek di portal berita, belum ada. Tapi beberapa waktu kemudian ketika beritanya naik di portal, saya harus menerima kenyataan bahwa Glenn Fredly telah meninggalkan kita semua. Sedih Mbak Ira? Saya tidak punya attachment seperti Ronald ke Glenn, tetapi saya pengagum karya-karyanya. Dan kemarin ketika menerima informasi juga dari WhatsApp group, itu tidak percaya. Dan ketika kita mencari ke portal berita, kita nggak nemu. Dan begitu memang terkonfirmasi, kaget luar biasa. Kaget luar biasa karena yang selalu saya terbayang adalah Glenn Fredly kalau bertemu, meskipun masih jauh dia sudah membukakan tangannya. Dia tidak hanya ingin bersalaman, dia pasti akan memeluk siapapun teman-teman. Jadi saya akan selalu kangen bahwa, bro. Selamat malam pemirsa. Malam ini Prime Show with Ira Kusno kembali mengajak Anda untuk mengenal sosok seorang Glenn Fredly yang begitu dicintai lewat karya-karyanya. Tetapi Glenn ini ketika meninggal kemudian banyak apresiasi yang muncul terutama dari media sosial dan bukan cuma dari kalangan teman-teman sesama artis tetapi juga pesohor dan para pejabat. Kenapa? Karena Glenn ini dikenal dengan orang yang peduli terhadap isu-isu sosial dan juga keberagaman. Pada saat Glenn sudah sakit ini kelihatannya, Glenn membuat kolaborasi dengan Ello. Satu lagu yang dipersembahkan ketika wabah COVID ini sudah menjalar kemana-mana. Lagu ini khusus untuk tenaga kesehatan, dokter, dan perawat. Dan saat ini saya telah terhubung dengan seorang musisi senior yang memberikan inspirasi dalam hidup Glenn Fredly. Bahkan kemudian sempat membuat sebuah konser penghargaan atas hasil karyanya. Glenn memanggilnya Mama Ute. Selamat malam Mbak Ruth Sahanaya, selamat malam Mbak Ute. Ya, selamat malam. Mbak Ute ini masih percaya nggak percaya ya? Iya. Bingung, nggak tahu, nggak bisa ngomong jadinya itu. Mbak Ute, Glenn ini dikenang banyak orang bukan cuma sebagai seorang musisi andal. Tadi Mbak Ute melihat itu salah satu karya terakhir dengan Ello. Dipersembahkan itu untuk tenaga kesehatan. Iya. Bagaimana sih Mbak Ute mengenal sosok Glenn? Apakah memang selalu cepat tergerak terhadap orang-orang yang tertindas, terhadap hal-hal yang memang bersifat isu sosial? Seperti apa Mbak Ute mengenalnya? Iya, memang yang saya tahu seorang Glenn itu selalu punya rencana dan tujuan yang besar ya. Nggak hanya di dunia musik, tapi juga seperti tadi dikatakan bahwa kayaknya dia tuh dalam kehidupan sosial, kemanusiaan, apalagi ya, bahkan berbangsa ya kalau menurut saya. Ya, dalam berbangsa juga dia luar biasa sekali pedulinya gitu. Jiwanya, hatinya punya hati yang luas sekali gitu dia ya. Kalau saya boleh bilang ya, dia betul-betul contoh apa ya, boleh dibilang contoh minoritas gitu, minoritas tapi punya jiwa yang besar gitu ya. Jiwa yang besar, terus kayak
menjadi inspirasi keberagaman tadi yang dibilang memang betul ya gitu. Ya, Mbak Ute, Mbak Ute ini mengatakan Glenn menjadi inspirasi banyak orang, tapi justru Mbak Ute ini menjadi inspirasi utamanya Glenn. Iya, makanya saya kaget, saya juga bingung. Saya sendiri bingung gitu karena untuk saya pribadi kayaknya saya belum memberikan banyak gitu ya buat industri musik, baik itu di bidang apapun kayaknya saya belum memberikan banyak, belum berkontribusi banyak, nggak sebaliknya seperti Glenn gitu. Jadi saya agak bingung juga tapi sekaligus kayak tersanjung juga gitu. Waduh, saya bisa jadi inspirasi ya, terima kasih juga gitu. Waktu itu Mbak Ute ketika kemudian sebagai rasa penghargaan terhadap idolanya yaitu Mbak Ute kan dibikinkan konser. Apa yang waktu itu dikatakan Glenn ke Mbak Ute? Ya tiba-tiba dia telepon Jeffrey karena Jeffrey sebagai manajer dan dia ngomong langsung juga ke aku gitu bahwa Mama Ute, aku kepinginin bikin dedikasi atau dedikasi untuk Mama Ute nih katanya gitu. Terus dia bilang, terus aku gini, hah? Oh gitu, aku bilang gitu. Sambil kaget juga, bingung juga, selalu bingung. Glenn selalu bikin bingung aku. Terus, ya, lalu udah gitu dia bilang sama aku, gini loh, orang biasanya kalau tribute sama salah seorang kalau sudah meninggal biasanya artis, ya gitu. Dia bilang gitu, kenapa sih selalu harus sudah meninggal, justru ketika dia masih hidup kita harus beri dia dedikasi katanya gitu ya, harus beri dia tribute maksudnya gitu, harus beli dia tribute katanya gitu. Terus aku gini, oke, terima kasih aku gitu, tapi ya tetap masih buat aku bingung gitu. Mama Ute kebayang nggak sih konser sampai sebesar itu, sampai yang menyanyi ada Om Bob Tutupoli, ada GAC, ada Yura Yunita. Itu tuh dari lintas generasi memang, dari yang tua, dari Om Glenn, Margie Seegers, siapa lagi? Iya makanya. Semua ada di situ, sampai yang muda-muda, sampai Yura, semua, aduh bukan main deh. Saya sampai speechless waktu itu, cuma bengong aja gitu. Mbak, ini kan kalau orang mengatakan tragis untuk keluarga kecilnya Glenn yang baru ya. Ya. Mbak Ute sendiri katanya sebenarnya ingin melayat hari ini, tapi sempat atau tidak akhirnya Mbak? Sebenarnya ini saat-saat seperti ini betul-betul dilema banget, dilema sekali. Kalau mau ikutin kata hati, memang kepinginnya datang ke sana, lihat terakhir kali jasadnya Glenn. Tapi kita harus ngikutin kata pemerintah, bukan kata hati. Harus ngikutin kata pemerintah, harus taat sama kata pemerintah juga, sama kata dari keluarganya sendiri juga. Mereka bilang juga bahwa untuk menjaga, jadi sebaiknya nggak usah terlalu banyak yang datang, jadi saya menghargai itu juga gitu. Mbak Ute, karena kan memang buat kebaikan kita semua juga gitu. Jadi saya berdoa dari rumah dan saya lihat live streaming, jadi nangis-nangis seharian di rumah juga. Mbak Ute, apa yang Mbak Ute sampaikan pertama kali kepada istrinya Glenn waktu kemudian mendengar kabar ini? Karena saya coba menelepon ketika waktu terus terang, jujur, saya belum pernah langsung ketemu tatap muka dengan Ayu, belum pernah ketemu gitu. Tapi kemarin begitu pas saya dengar beritanya, saya pertama langsung hubungi manajernya justru Ika gitu. Saya coba hubungi Ika, tapi pastilah mereka semua juga lagi shock, lagi bingung, jadi nggak terima, nggak menerima teleponku gitu. Ya, kalau kemudian Mbak Ute bisa mengucapkan langsung, apa yang mau Mbak Ute ucapkan kepada Mbak Ayu dan bayi siapa, Gewa ya namanya ya? Gewa, iya. Apa Mbak? Ya, yang pasti saya akan bilang sama Ayu bahwa turut kehilangan yang amat sangat gitu ya, turut kehilangan, turut sedih,
eh, bingung, saya sampai nggak tahu sebenarnya mau ngomong apa lagi, tapi yang pasti akan turut kehilangan, tapi saya yakin sekarang Glenn udah ada. Yang membuat kita tenang pasti adalah karena kita tahu Glenn pasti sudah di tempat yang aman ya sama Iya, Tuhan amin. sekarang gitu. Ya, dan pasti Glenn maunya juga Ayu tetap semangat gitu ya, tetap semangat dalam membesarkan Gewa, dalam membesarkan Gewa, dan juga pastinya Glenn mau agar Ayu tetap terus di industri musik, dia juga pasti terus akan berkarya terus pastinya gitu. Mbak Ute, ini untuk mengenang Glenn, Mbak Ute nyanyi sedikit dong, yang kemudian mungkin memang mengingatkan sebuah lagu yang mengingatkan Mbak Ute terhadap Glenn Fredly. Ya, saya nyanyi refnya aja sedikit ya. Semua lagu Glenn sebenarnya saya suka, saya hafal, tapi yang benar-benar melekat sekali di hati saya adalah lagu yang judulnya Tanda Mata yang dia berikan untuk saya ketika dia mau bikin konser itu untuk saya. Ya, judulnya Tanda Mata. Saya nyanyiin refnya aja dikit ya. Iya, gitu. Iya Mbak Ute. Ya, inilah tanda mata dariku untukmu, yang ku persembahkan mewangi dari hati yang terdalam. Tanda mata dariku. Dia kasih untuk aku tanda mata, sekarang aku kembalikan lagi. Ini tanda mata cinta saya untuk Nyong Gleniku. Nah, Mama Ute, sayang. Mama Ute, kalau misalnya Glenn waktu itu bikin konser buat Mama Ute sebagai tribute, Mama Ute kepikiran nggak sekarang mau berbalik bikin tribute konser buat Glenn? Kenapa enggak ya, satu ide yang baik saya rasa ya. Ya, dan mungkin bisa diberikan judulnya Tanda Mata ya. Mbak Ute, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini. Sama-sama, thank you.